Ya, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 26 Juni 2022 ya, kembali lagi di konten bedah emiten ya. Konten bedah emiten ini sudah episode keempat ya. Jadi berdasarkan polling di Stockbit ya, paling banyak Adro, jadi izinkan saya untuk membahas Adro terlebih dahulu untuk episode kali ini ya. Baik, langsung saja ya Bapak Ibu, kita ke isinya ya. Table of contentnya sama seperti sebelumnya. Saya akan membahas tentang company profile-nya, price selama 5 tahun dan tahun ini, year to date, annual report, quarter 1 2022, comparison, ini perbandingannya ya dengan bisnis, sektor bisnis sejenis, dan news ya beritanya. Baik, secara company background, PT Adaro Energi Indonesia atau ADRO merupakan perusahaan energi yang terintegrasi secara vertikal di Indonesia dengan bisnis di sektor batubara, energi, utilitas, dan infrastruktur pendukung. Di samping itu, ADRO juga mempunyai lini bisnis seperti logistik dan ketenaga listrikan yang terintegrasi melalui anak-anak perusahaan dan ketenaga listrikan. Lokasi utama operasional Adaro berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Produk utama Adaro adalah Environ Coal, ya, batu bara thermal dengan kadar polutan yang rendah. Adaro Energi juga memiliki aset batubara metalurgi yang beragam, mulai dari batubara kokas semi lunak sampai batubara kokas keras premium. Untuk ekspor, pada tahun 2017, AI atau Adaro Indonesia mencatat output dan penjualan batubara masing-masing 47,7 juta ton dan 50,4 juta ton, atau hanya 6% dan 5% lebih rendah daripada tahun 2016. Adaro Indonesia menjual ke pasar ekspor dengan porsi yang lebih besar, terutama ke negara-negara Asia Pasifik, China dan India, sedangkan porsi penjualan ke pasar domestik relatif stabil. Ya, jadi Adaro ini memang salah satu kelas kakap perusahaan batubara di Indonesia ya. Tidak diragukan lagi dengan market cap yang besar serta likuiditas sahamnya itu juga luar biasa. Nah, Adaro ini juga ya, dia termasuk syariah ya. Dia masuk sektornya itu minyak gas dan batubara ya. Dia indeks energi masuk, indeks 80, indeks V30, indeks G30, GII 70 ya. Nah, ini dia banyak banget ya. Ini isi ini ya, syariah kemarin, terus masuk Kompas 100, bisnis 27, MBX, LQ45 dan mining ya. Jadi saham Adaro ini mempengaruhi banyak sekali indeks di pasar marketnya Indonesia gitu ya, pasar sahamnya Indonesia. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, kalau kita lihat secara 3 tahun belakang ya, porsi lokal dan asing ini 19,11 kalau nggak salah ya. Si asing ini ya, lokalnya masih 80-an, 81-an ya. Jadi jelas lebih banyak lokal sih. Cuma memang kadang harga saham ini ya sudah terpengaruh sekali sama asing gitu ya. Jadi asingnya terhitung kuat. Ya, kalau secara shareholder di sini ada pengendali P ya, PT Adaro Strategic Investment. Ya, ini besar banget, share-nya dia 43,91% sendiri. Lalu di sini ada Garibaldi Thohir ya, saudaranya Pak Erick Thohir. Dia sebagai direksi, dia punya 6,18% ya. Lalu ada komisaris nih, Edwin Surjana ya, ini komisaris lainnya ya. Jadi ya, Pak Garibaldi Thohir aja udah punya 6% sendiri, luar biasa gitu ya. Berarti asetnya besar. Dan mudah-mudahan kedepannya dari
direksi selalu mau memperhatikan investor di saham Adaro ya. Jadi kalau ada keuntungan mau dibagi dividen ya, semoga seperti itulah, ada kebijakan ya, karena itu juga mempengaruhi kenaikan harga saham serta penurunan. Kadang orang males lah investasi di saham kayak gini, nggak ada dividennya ya kan, kalau orangnya maunya investing ya, bukan trading gitu. Oke, kita lanjut, kita lihat dulu secara price ya. Price secara 5 tahun Adaro sudah meningkat 87,97% ya, atau naik sebesar 1390 poin. Ya, sebenarnya kalau kemarin saya buatnya di 3500-an ini mungkin lebih tinggi gitu. Ya, cuma karena ya saya baru buat ya sekitar sekian ya, di harga 2970. Oke. Lalu secara year to date ya, Adaro udah naik 32%. Jadi misalnya Bapak Ibu beli tank ya tanggal 1 Januari, tanggal 1 Januari itu kayaknya tutup ya. Tanggal berapa ya? 3 apa 2 gitu ya. Tank. Nah, ini Bapak Ibu udah profit 32%. Ya, nggak usah Bapak Ibu apain, tungguin 32% dari awal tahun ya. Nah, kita langsung ke annual reportnya aja dulu. Ya, jadi seperti kemarin ya formatnya, kita bahas annual report, baru kita lihat quarter 1 2022-nya. Ya, kalau kita lihat dulu dari total pendapatan. Total pendapatan Adaro ini meningkat ya, meningkat pesat dari tahun 2019, 2020 dan 2001. Nah, perlu diingat bahwa 2019 dan 2020 ini merupakan tahun Covid. Ya, Bapak Ibu, tahun Covid. Nah, tahun Covid, kalau Bapak Ibu lihat tahun 2016, bahkan di tahun Covid pun Adaro sudah lebih tinggi daripada 2016 dan 2017 gitu ya, lebih sempat tinggi lah ya di tahun Covid. Yang menandakan bahwa ya mungkin secara site ya, secara armada juga, secara tempat ini sudah lebih besar gitu ya. Jadi berpengaruhnya signifikan gitu ya. Dan saat kondisi sudah membaik ya, Bapak Ibu lihat di tahun 2021 ini meningkat drastis total pendapatannya ya, total pendapatannya meningkat drastis. Nah, kalau dilihat secara laba kotornya memang agak tertekan ya, karena mungkin biaya beban pokok penjualan ini besar ya, dari segala macam lah ya. Kalau pajak kan dari sini nih ya, pajak dari sini. Nah, ini mungkin operasional lain-lainnya. Oke, laba kotornya 25 miliar, terus laba usahanya 21,8 miliar, laba sebelum pajak 21 miliar, laba bersih ya dari operasi yang dihasilkan tuh 14 miliar. Nah, yang harus Bapak Ibu lihat di sini ini Bapak Ibu ya, peningkatannya sangat signifikan ya, dari laba bersihnya aja itu udah terlihat jauh sekali gitu ya, jauh sekali. Nah, yang luar biasa lagi di tahun 2021 memang dari pendapatan komprehensif lainnya itu Adaro positif ya, jadi mendapatkan jumlah laba tambahan. Sebelumnya ini selalu negatif ya Bapak Ibu, kecuali di tahun 2016 ya. Jadi sebelumnya ini tergerus ya, paling besar tergerus 800 miliaran ya profitnya. Nah, di 2021 justru ditambah lagi dari pendapatan komprehensif lainnya ya, yang kalau lebih detailnya itu ya harus buka annual reportnya ya Bapak Ibu. Yang jelas di sini ringkasan dan jumlah laba komprehensifnya luar biasa besar gitu ya. Jadi memang secara growth ya, laba Adaro luar biasa growth-nya ya. Jadi ya patut diapresiasi lah dengan harga saham sekarang ya, kenaikannya itu memang diapresiasi pasar. Nah, lalu lanjut secara key ratio ya, dari 2016 sampai 2021 EPS-nya
juga meningkat sangat drastis. Ya, Bapak Ibu, dari tahun 2020 itu meningkat hampir 6 kali ya, 6 kali lebih malah ya. 63 kali 6 aja 370-an ya kan? Ini 6 kali lebih. Ya, jadi luar biasa gitu. Ya, pernya per annual report dia masih 5. Ya, pernya 5. Per itu bagus kalau di bawah 10. Sekarang Bapak Ibu lihat ya, dari 2021 ya ke 2022 pernya meningkat. Ya, ini ya karena mungkin labanya tadi nggak besar tapi harga sahamnya tinggi ya kan. Nah, kalau sekarang labanya besar, harga sahamnya masih segitu-segitu aja, makanya 5. Ya, per itu kan harga saham dibagi laba ya. Jadi ya labanya meningkat, pernya rendah. Price to sales. Ya, price to sales ya ini juga lebih baik dari sebelumnya lah. Ya, tapi masih di angka normal semua ini price to sales-nya si Adro. Terus return on asset ya. Return on asset sekali lagi Bapak Ibu di atas 5,98% ya, atau 6 lah gampang ingetnya ya. Di atas 6 itu perusahaan berarti bisa memanfaatkan asetnya secara maksimal. Oke. Nah, di sini Adro 12%. Ya, berarti Adro memanfaatkan asetnya itu dengan sangat baik ya, hampir 2 kali lipatnya dari nilai ambang batas ya, atau baku mutunya ya. Baku mutunya itu ya 6 lah standarnya gitu ya, nilai standarnya 6, dia 12,3 ya, berarti 2 kali lipatnya ya, bagus ya, asetnya dimanfaatkan dengan baik. Lalu return on equity ya, kalau dilihat dari equity-nya juga meningkat drastis ya Bapak Ibu ya. Return on equity itu 15%, di atas 15% bagus. Oke. Ya, ini 22,57% ya. Return on capital employee juga dia growth gede banget ya. It's good. Terus interest coverage-nya juga growth ya, jelas ya karena semuanya ini growth gitu ya. Lanjut. Kita lihat secara kuartal 1 ya 2022. Total pendapatannya Adro dicatat sebesar 17,5 triliun ya, 17,5 triliun. Beban pokoknya dia 8 triliun, laba kotornya 8,6 triliun. Oke, kalau dilihat dari annual report 2021 ya, di sini total pendapatannya 57 triliun ya, 57 triliun. Nah, di sini 17 triliun. Oke, berarti masih ada spare kalau mau ngejar 40 triliun. Nah, mudah-mudahan ya ini kuartal 1 aja sudah berapa persen dari pendapatan sebelumnya gitu kan. Nah, kalau kuartal 2, 3, 4 hasilnya lebih baik, ya Adro punya potensi harga sahamnya dikerek lebih tinggi gitu ya. Jadi kuartal satunya aja nih 17,5%. 17,5 triliun ya. Laba kotor 8,6 triliun. Nah, ini ada laba usahanya dia 7,9 triliun, laba sebelum pajak ya ini kena 8,7 triliun. Nah, ini udah dipotong pajak nih, beban pajak penghasilan ya 6,3 triliun. Oke, komprehensifnya dia dapat lagi. Jadi jumlah labanya 6,986 triliun. Ya, dari key ratio-nya kuartal 1 ya, EPS-nya 107,957. Ini udah seperti annual report di tahun berapa? Di tahun 2019-an ya. Ini udah seperti 1 tahunnya di 2019. Mudah-mudahan ini pertanda sangat baik ya Bapak Ibu. Jadi selama kebutuhan di Eropa
ya, membutuhkan pasokan batu bara yang sangat besar, ya saya yakin Adaro juga akan meningkat ya total pendapatan serta IPS nantinya. Ya, yang dimana harapannya tadi saya bilang di awal, Bapak Thohir memperhatikan investor ya di sahamnya dia gitu loh. Dengan laba yang besar, harusnya EPS besar, nah DPS-nya bisa besar. Ya, jadi kalau enak itu kan seperti PTBA ya, EPS berapa, DPS-nya 100% ya. Jadi itu gurih ya, cinta kita sama emiten seperti itu kan harapannya. Nah, pernya secara quarterly ini udah mahal ya, karena terhitung harga sahamnya naik terus, pendapatannya masih sekian gitu ya. Nah, ini 14,9% ya pernya. Price to sales-nya 4,89, udah cukup tinggi ya. Berarti di sini penjualannya belum cukup baik dengan harga yang ada sekarang. Nah, return on asset 5,24% ya, di bawah. Return on equity ya masih di bawah 15% ya. Nah, return on ini on capital employee-nya juga berturun, interest coverage-nya juga terpengaruh ya. Ini berapa? 18. Nah, ini meningkat gitu. Ya. Nah, jadi ini masih quarter 1 Bapak Ibu ya. Harapannya quarter 2 ya, harusnya bulan depan keluar nih laporannya, semoga lebih baik ya. Kalau lebih baik mudah-mudahan diapresiasi pasar, yang dimana ya harganya harusnya bisa naik lagi gitu ya. Lanjut ke current valuation ya. Di sini kita udah masukin sesi comparison, di mana perbandingan ya antara Adro, Indi, PTBA dan ITMG. Oke, ini 4 saham yang bergerak di bidang yang sama. Oke, sekarang kita lihat secara pair ya. Pair ternyata paling rendah ITMG. Ya, ternyata pair paling rendah ITMG. 2,97%. Berarti di sini dengan harga ITMG seperti itu, keuntungannya luar biasa ITMG. Ya, harga sahamnya ITMG paling tinggi. Oke, current pair-nya ya, trailing 12 months-nya dia setahun ini ya paling kecil juga. Ya, 3,94, Adro 5,27. Ya, earning yields-nya 25%. Ya, Adro 18,9%. Ya. Nah, ini memang ITMG luar biasa ya. Dia wajar pair-nya rendah. Current price to sales-nya ya Indi. Ya, Indi paling rendah 0,28%. Current price to book value ya PBV. Ya, PBV Indi paling rendah. Lalu selanjutnya ada EV to EBIT ya. Ini paling rendah si ITMG. Ya, paling rendah ITMG 1,6 ya. Indi saingannya 1,7. Nah, di sini Adro secara current valuation dia sudah terhitung mahal ya, lebih mahal dibanding dengan kawan sejagatnya ya. Yang justru paling murah untuk valuasi sekarang adalah ITMG ya. Itu satu. Yang kedua, kita lihat dari profitability-nya ya. Ternyata Adro dari gross profit margin pun dia kalah dari ITMG ya. ITMG memang gross profitnya lebih besar ternyata ya, 52%, sedangkan Adro 49%. Operating profit margin yang tadi kita lihat sudah besar, ternyata masih kalah sama ITMG ya. ITMG 46,8%, Adro 45,27%. Net profit margin ya, ITMG bersihnya 33%, Adro 32,67%. Ya, walaupun Adro kalah, tetapi performanya memang cukup baik ya dibanding dengan pesaing di sektornya gitu ya. Jadi
Adro sudah oke, ya, secara company sudah oke, cuma memang ada yang lebih berlian hitam ya secara valuasi dan profitability-nya, yaitu ITMG. Ya, lanjut. Dari manajemen effectiveness ya. Di sini ada ROA-nya ya. ROA sekali lagi di atas 6%, ITMG 32,57% ya. Dilibas Adro. Adro kalah 2 kali lipatnya. Ya, hampir 2 kali lipat lah. Ya, lalu PTBA nih ya. Jadi PTBA dan ITMG ini salah satu yang baik dalam memanfaatkan asetnya ya. Lalu return on equity ya, ITMG 52%, PTBA 36%, Adro 27,5% ya. ITMG 2 kali lipat ya, hampir 2 kali lipat. Ya, 2 kali lipat 54, ini hampir 2 kali lipat. Jadi ITMG bagus banget ya. Return on capital employed ya, di sini juga ITMG gede ya, bagus banget. 77%. Adro paling kecil. Ya, ternyata Adro justru paling kecil Bapak Ibu di antara Indi dan PTBA. Ya. Return on invest capital ya. Di sini ITMG lagi ya, 60%. Lalu ya ini kalau ini saya jarang saya jarang perhatikan karena yang jelas yang bagus yang penting itu ya ROA, ROE ya, ROCE sama RIC ya. Terus solvensinya ya, di sini ada current ratio ya. Nah, current ratio nih PTBA ternyata paling bagus. Quick ratio juga, debt to equity ratio juga PTBA ya. Jadi kalau current ratio itu ya sekarang lah punya uang berapa gitu kan, paling besar PTBA ya, walaupun Adro tapi bagus juga karena cuma kalah 0,01 poin ya. Quick ratio juga sama 2,48 poin Adro ya, cuma beda 0,02. Debtnya ya, debtnya ini yang agak berbeda. PTBA memang kecil banget ya, hutangnya dia itu kecil ya dibanding dengan Adro yang cukup besar dibanding sektornya ya. Walaupun memang rasionya ini kecil juga, nggak sampai 1 ya. Jadi 1 kalau debt to equity ratio harus di bawah 1 ya. Nah, yang merah nih Indi doang ya yang jelek gitu. Nah, kalau Adro sama ITMG good sama PTBA gitu. Lalu price performance ya, kita lihat harga sahamnya ya secara 1 bulan. ITMG yang paling kecil penurunannya ya secara 1 bulan minus 2,57% ya. Adro 7,19%, Indi 7,27%, PTBA 7 ya, rata-rata udah 7%. ITMG masih 2,57%. Triman price returns ya, PTBA paling tinggi 22,09%. Jadi dari 3 bulan terakhir memang PTBA yang paling melejit ya, paling melejit harganya. Itu aja udah dikurangin 7% ya, udah dikurangin 7%. Terus 6 month price returns 67,21% Indi ya secara 6 bulan. Berarti secara 6 bulan Indi paling ngebut di antara lain-lainnya. Oke. Nah, 1 year price returns ya, justru Adro yang menang ya. Kalau Bapak Ibu nabung dari setahun 3 tahun yang lalu ya menang nih, angkanya sama lagi ya, angkanya sama ya. Jadi Adro kalau di Ibu tabung ya, Bapak Ibu tabung 1 tahun sebelumnya gak usah diapa-apain, udah untung 138% ya. Nah, 52 week high-nya ya diangkat 3.710. Tadi kan Adro 2.900 ya, 2.970-an ya. Weekly juga jauh ya. Jadi Adro mudah-mudahan bisa balik lagi ke atas ya, walaupun mungkin sektor bara sebentar lagi silikannya selesai ya, butuh istirahat, butuh rounding. Nanti kita lihat di teknikal ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat balance sheet-nya
Ya, dari book value, ya book value itu Adro paling besar, ya 65 triliun, ya yang lain 12 triliun, 26 triliun, 17 triliun ITMG. Ya, terus kita lihat ini aja dulu, short term debt-nya, ya hutang jangka pendeknya, ya PTBA paling kecil, ya memang terbukti tadi PTBA pun kan hutangnya paling kecil, debt ratio-nya, ya. Nah di sini Adro lumayan besar, ya justru paling besar dia 4 triliun, ya hutang jangka pendeknya. Hutang jangka pandangnya Adro 18 triliun, saingannya sama Indi 19 triliun, ya tapi paling kecil ITMG, ya ITMG jangka panjangnya kecil, jadi dia tenang, ya tenang aja dia. Nah cashnya secara quarterly Adro paling bagus, ya memiliki cash paling banyak. Total aset pun juga, ya Adro 109 triliun, ya total asetnya tuh gila, duit dari mana ya, luar biasa. Total liabilities, ya di sini hutangnya yang paling kecil ITMG, ya 10 triliun, sedangkan Adaro 39 triliun. Ya ini Adaro harus hati-hati nih, ya walaupun cashnya banyak tapi ternyata hutang-hutangnya cukup besar. Ya mungkin itu ya menyebabkan harganya Adaro agak bimbang, ya mau naik kok tertahan, ya pelan gitu ya. Jadi itu mungkin salah satunya. Kita lanjut ke slide selanjutnya, ada income statement, ya kita bahas income statementnya dulu. Nah di current EPS paling tinggi ternyata ITMG, ya ini EPS tinggi banget ya, ya dia mungkin karena ini ya dolar juga kan. Terus EPS growth-nya, ya EPS secara quarter, ya pertumbuhan quarterly-nya Indi paling tinggi, ya paling besar Indi. Revenue-nya itu Adro, ya 64 triliun, sedangkan PT ITMG 34 triliun. Revenue quarter YoY-nya itu ITMG paling tinggi, ya jadi ITMG nih kayaknya dia baru mau bagus, ya jadi harusnya laporan keuangan di tahun ini ITMG bisa merajai sektor batubara nanti ke depannya, ya mudah-mudahan. Nah Adro net income-nya dia paling tinggi, ya 18 triliun, ya yang lainnya belum. EBIT-nya 27 triliun, nih paling besar nih taxnya, ya si Adro. Oke, dulu paling kecil si PTBA. Nah cash flow, ya cash flow operation Adro paling bagus, ya 21 triliun. Cash from investing, ya di sini paling kecil ITMG, ya kenapa yang lainnya investnya besar gitu ya, mungkin ini beli-beli alat baru, armada baru segala macam gitu ya. Terus ini ya ITMG paling kecil. Cash from financing Indi yang paling kecil, ya ini minus semua tapi dia kerugian paling kecil ya ITMG sama Indi tadi. Nah capital expenditure ini si ITMG paling kecil, dia paling paling sedikit mengeluarkan uang untuk mungkin beli investasi, ya investasi alat, investasi armada, investasi lahan mungkin gitu. ITMG paling kecil. Nah di sini Adro yang paling besar, ya jadi kayaknya Adro mau mengembangkan bisnis baru, ya. Nah ini di sini capital expenditure nggak tahu, mungkin larinya ke ADMR, ya Adaro Mineral atau yang lain-lain. Nah itu saya belum sempat baca, yang jelas secara rangkuman ini cukup besar 3 triliun. Oke, yang dimana menyebabkan cash flow-nya si Adro menjadi 18,7 triliun dari 21,7 triliun, ya. Tetapi kalau dilihat memang cash flow Adaro jauh lebih sehat dibanding yang lain, ya. Tetapi secara overall batubara, sektor batubara memiliki free cash flow yang sangat baik, ya cash flow-nya sangat baik. Oke, sekarang kita ke news,
ya ke news. Di sini ada dua news ya yang mau saya kasih. Ya, Adaro memperpanjang buyback ya saham senilai 4 triliun. Ya, jadi Adro telah mengumumkan untuk memperpanjang waktu pembelian saham buyback ya senilai 4 triliun hingga 19 September 2022. Ya, dalam keterbukaannya kepada BI, Adro Mardika Putranto menyatakan sudah 3 kali nih Adro memperpanjang periode buyback ya. Nah, kita tunggu aja Bapak Ibu ya. 19 September dicatat itu Adro mau buyback sahamnya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi suatu katalis ya, suatu katalis yang menyebabkan harga sahamnya jadi naik ya. Ditunggu 19 September. Itu berarti kurang lebih kuarter 3 ya. Di kuarter 3 nanti kita lihat. Ya, lalu di sini transisi ke zero carbon. Begini prospek saham Adro, PTBA, ITMG dan UNTR. Ya. Nah, di sini tuh ya intinya ada banyak permintaan ya lonjakan batu bara gitu. Dan ini rata-rata harga jual batu bara itu udah naik 230%. Ya, akibat adanya geopolitik perang Rusia dan Ukraina ya dengan kondisi cuaca buruk serta peningkatan permintaan setelah pandemi COVID-19 terkendali. Nah, setelah COVID-19 ini terkendali, otomatis banyak perusahaan-perusahaan yang sudah mulai bukan WFH lagi ya bahasanya, tapi udah masuk semua operasi, pabrik-pabrik sudah operasi, di mana yang tadinya mungkin dia nyetok batu baranya nggak banyak, sekarang operasi lagi ya butuh banyak ya. Makanya kemarin batu bara bisa menjadi bagus ya, goreng digoreng juga ya, cocok untuk digoreng ya oke aja gitu ya, dimainin sama bandar ya, sama market maker. Nah, sedangkan adanya upaya sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan energi batu bara dengan beralih ke energi yang lebih bersih bisa menjadi tekanan terhadap permintaan batu bara ke depan. Namun harga jual batubara setidaknya tahun ini diproyeksikan tetap kuat di tengah rendahnya pasokan batubara dunia. Ya, jadi walaupun ada permintaan yang energi yang lebih bagus ya untuk batubara lebih bersih, ya tapi saya rasa Adro dengan tadi produknya di awal ya memiliki batubara yang bagus ya. Yang kalau dia bilang kan dia tadi statementnya dia ada beberapa jenis ya batu bara yang dia buat. Nah, ada yang bagus ya harusnya nggak masalah untuk Adro gitu ya. Nah, di sini ya ada trading buy nih, nggak tahu di berita ada trading buy. Adaro tuh ditargetkan bisa ke 4.400 ya. PTBA bisa ke 5.050. ITMG ke 45.300 ya. UNTR targetnya 34.700 ya. Ya ini berita dicatat aja jadi acuan kita benar apa enggak gitu ya. Nah, kita pindah ya Bapak Ibu ke technical analysis dan bandar detektornya. Ya, kita beralih ke technical analysisnya ya Bapak Ibu. Jadi dari kita lihat monthly ya, kita lihat monthly-nya ya. Di sini ada inverted head and shoulder ya, targetnya sudah terpenuhi ya. Ini di tahun 2021 ya. Jadi di awal pertengahan September 2021 itu menjadi titik balik si Adro ya. Harganya selalu naik sampai di bulan Maret 2022 April 2022 ya. Namun udah 2 bulan setelah kenaikannya sampai bulan ini ya mengalami koreksi ya. Dan kalau dilihat secara candle ya, secara candle memang ini rawan koreksi Bapak Ibu ya, koreksi. Nah, mungkin kalau koreksi bisa di atas 2636 ini ya, 2636. Karena apa ya, ini EMA 60 juga masih jauh ya. Coba kita tambah ya dengan MA 20
kita tambah MA20 ya, masih jauh Bapak Ibu ya, MA20 nya masih jauh. Jadi kalau koreksi ya mungkin nanti di harga 2630-an ini ya. Di sini ya, karena ini kemarin breakout ya, harga 2600 ini udah gak bisa di breakout dari 2011 sampai 2018 ya, 7 tahun kemudian dites gagal. Di tahun 2022 4 tahun kemudian dites berhasil breakout. Oke. Nah, sekarang all time high-nya 3717 ya, 3700 ya, dimana itu all time high-nya dia kemarin ya di bulan ini. Nah, kalau tadi dari berita dia 4400 ya targetnya. Nah, ini target pattern sebenarnya ya, target pattern dimana ya kalau saya lihat di sini potensi seperti double bottom ya dari sini juga gitu. Nah, ini jadi triple bottom. Nah, cuma dia memang agak naik ini yang terakhir ya, agak naik. Kalau kita lihat dari hasil roundingannya ya bisa potensinya ke 4800. Oke. Nah, kalau kita pakai yang di sini ya, nah 4400 ya. Jadi kalau berdasarkan technical ya, apa yang diomongin oleh pengamat itu masuk akal ya. Mungkin juga karena sudah melihat permintaan batu bara yang segini besarnya ya pada tahun ini, yang menyebabkan labanya bertumbuh sangat pesat ya, harga sahamnya harusnya diikutin gitu ya. Jadi memang Adro jangka panjang ya, nggak tahu setahun, nggak tahu kurang gitu ya, bisa menyentuh 4000, potensi menyentuh 4400. Oke, itu dikonfirmasi dari technical juga gitu ya. Jadi oke, satu poin checklist ya. Nah, sekarang kita lihat nih Bapak Ibu di bandermologinya ya, sebelah kanan terlihat Bapak Ibu ya. Jadi Adro dari tanggal 1 Januari 2021 ini saya tarik ya sampai ke 24 Juni 2022, dia memang statusnya di big akumulasi ya. Kalau yang lihat ini KI punya barang 2 triliun ya, 2 triliun di harga 2046 ya. Sekarang sudah untung berapa persen berarti Bapak Ibu ya, itu yang harus dilihat. 2000 sekitar seginian lah ya, sekarang 46% ya, kemarin udah 81% KI. Nah, ini KI KZBK ya, ini hati-hati kalau mereka jualan ya, karena barang mereka masih banyak banget ya. Nah, sekarang kita lihat aja dulu di bulan Mei dan Juni ini 2022 siapa yang jualan ya. Ingat KI KZBK. Nah, dari bulan Maret tanggal 1 Maret ya, sorry Mei astaga, Mei. Nah MGPDCS ya, di sini KI masih beli untungnya ya, KI ZP ini masih beli ya, BK masih beli. Berarti tanda apa? Ya mereka masih sayang sama sahamnya ya, masih sayang. Beli udah punya harga bawah, dia average up ya. Mana average up, ya hampir pucuk lagi kan, hampir pucuk. Kalau Bapak Ibu stres ya, kalau mereka justru senang, berarti ada indikasi apa ya, ada indikasi memang sahamnya mau dinaikin lagi, cuma memang butuh rounding ya. Ini seperti ini Bapak Ibu ya, butuh rounding mungkin ya. Nah, dengan rounding itu ya harapannya sahamnya bisa naik lagi dengan timing news yang baik lah gitu ya. Jadi didorong dengan news, didorong dengan sentimen ya. Nah, sentimen bagus, harga bisa digoreng. Jadi gitu ya Bapak Ibu untuk Adro. Sekarang bandermologi, perhatikan KI, ZP dan BK. Yang jelas mereka sekarang posisi sudah untung,
tapi ya KI beli lagi ya, itu menarik ya. Mudah-mudahan memang sahamnya mau dikerek naik. Nah, yang jelas ini MG PDCS ini dia yang jualan ya, terutama MG ya, taking profit ya. Seperti itu ya. Jadi segini dulu Bapak Ibu video pada kali ini, penjelasan tentang Adro di Bedah Emiten episode 4. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk selalu mensupport. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe ya Bapak Ibu. Minta tolong serta di share ke teman-temannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.